Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Paci dengan NIM 1314211004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang terkait dengan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. Secara umum, pembangunan pertahanan dan keamanan telah menghasilkan kekuatan pertahanan negara pada tingkat penangkalan yang mampu menindak dan menanggulangi ancaman yang datang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Profesionalitas aparat keamanan meningkat sehingga pencitraan dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dirasakan, serta berbagai ancaman dapat diredam berkat kesiapsiagaan, dukungan informasi dan intelijen yang semakin membaik. Jadi bidang pertahanan dan keamanan adalah area atau sektor yang berkaitan dengan upaya untuk menjaga keamanan dan kedaulatan suatu negara atau wilayah serta melindungi warga negaranya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Selanjutnya kita masuk pada konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas ketangguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala ancaman dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. Ada beberapa aspek sosial ini disingkat dengan akronim Ipolexobudhankam. Yang pertama ada lokasi dan posisi geografi negara. Indonesia merupakan satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya yang lazim disebut negara kepulauan. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki kemampuan yang berkualitas. Penduduk yang berkualitas memiliki kecerdasan pengetahuan, keterampilan, dan skill pembangunan. Yang ketiga ada keadaan kekayaan alam. Eksistensi keadaan dan kekayaan alam Indonesia dapat menjadi faktor dinamisasi ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Yang keempat ada ideologi. Sebagai Golding Princely, ideologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pencapaian tujuan dari cita-cita nasional. Yang kelima ada politik. Ketahanan pada aspek politik dalam negeri merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Yang keenam, ekonomi. Gadra ekonomi berkaitan dengan segala kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengolah bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal teknologi, dan manajemen, serta pendistribusiannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Yang ketujuh ada sosial budaya. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-8 yaitu pertahanan dan keamanan. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan dan negara RI dengan TNI dan Polri sebagai intinya guna menciptakan keamanan bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pembinaan ketahanan nasional. Yang pertama, meningkatkan dan mengembangkan pengalaman Pancasila secara objektif dan subjektif. Yang kedua, merelevansi dan mengaktualisasikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila. Yang keempat, menghayati dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kelima, pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik, material, dan pembangunan mental spiritual untuk menghindari timbulnya materialisme dan sekularisme. Yang keenam yaitu menanamkan pendidikan moral Pancasila pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran di sekolah. Itulah sedikit penjelasan materi dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.